Halo, cerita Pak Wo kali ini menceritakan tentang seseorang yang sulit mendapatkan jodohnya. Padahal dia seorang PNS, seorang guru. Tapi sampai umur 32 tahun selalu ada saja kendala untuk sampai ke jenjang pernikahan. Dia ibaratnya tidak habis pikir, meskipun dia tidak cantik, tapi setidak-tidaknya dia sudah mapan. Kemudian dia hanya tinggal sendiri bersama ibunya. Kenapa susah sekali untuk mendapatkan jodoh? Bahkan dia terakhir itu kepenginnya bertekad punya setelah mendapatkan pacar 2 atau 3 bulan udah langsung nikah aja. Toh apabila nanti cerai pun yang penting sudah pernah menikah atau sudah mendapatkan anak, karena saking putus asanya. Nah, kebetulan yang terakhir ini beda agama, sehingga baru memasuki belum sampai bulan ketiga dia lagi suka-sukanya, lagi senang-senangnya. Sekarang terkendala restu dari ibunya yang tidak menyetujui bila dia menikah dengan berbeda agama. Akhirnya kandas lagi. Nah, akhirnya dia menelpon saya untuk tanya apa sebabnya dia kok susah sekali untuk sampai ke jenjang pernikahan. Ternyata setelah saya telusuri, memang ada sebab-sebab yang tidak terpikirkan sebelumnya, karena memang ya menganggap enteng, menganggap itu adalah tahayul dan sebagainya. Ceritanya itu begini. Ibu ketika kecil dia hidup bersama kakek neneknya. Kemudian karena kakek neneknya meninggal, ibunya hanya tinggal bersama bapaknya dan dia. Kebetulan ibunya juga anak tunggal, dia sendiri juga anak tunggal. Nah, setelah kakek neneknya meninggal itu, orang tuanya diwarisi tanah dan pekarangan oleh kakek neneknya itu, tapi juga diwarisi pusaka-pusaka zaman dahulu. Nah, karena merasa tidak cocok ataupun merasa tidak bisa merawat keberadaan pusaka-pusaka peninggalan kakek neneknya itu, maka si ayah atau menantu dari kakek nenek itu melarung semua pusaka-pusaka peninggalan kakek nenek. Si ayah melarung semua pusaka peninggalan kakek neneknya. Entah kebetulan, entah karena apa saya tidak tahu,
Selang beberapa tahun kemudian ayahnya pun meninggal. Nah, ketika remaja, mulai menginjak remaja, dia jadi sudah tidak punya ayah lagi. Tapi karena ibunya tekun, ingin anaknya sukses, sehingga anak tersebut, si cewek ini, bisa menjadi guru dan menjadi PNS di desanya. Singkat cerita, setelah menjadi PNS, atau dia itu sebenarnya harusnya mudah untuk mendapatkan jodoh karena dia sudah berstatus PNS, keluarga terpandang, dan anak satu-satunya. Dan dia tidak rewel, orangnya itu tidak yang aneh-aneh, enggak. Dia justru kalem orangnya, banyak diamnya, setahu menurut dia. Karena saya memang belum pernah bertemu langsung, hanya lewat telepon. Dia tapi sampai saat ini hampir 32 tahun selalu kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Nah, setelah saya telusuri, memang benar, ternyata bisanya dia susah untuk mendapatkan jodoh karena kutukan si pusaka-pusaka itu. Karena dia tidak terima rumahnya, ibaratnya itu rumahnya dia dibuang oleh ayahnya, maka sebagai pembalasannya dia sulit untuk mendapatkan jodoh. Mungkin pemirsa akan bisa didoain atau apa, semua cara sudah dilakukan, termasuk terakhir ke saya ini. Kebanyakan memang tidak menyentuh akar masalahnya. Yang penting didoakan atau ibaratnya dinetralisir, ibaratnya menurut mereka dinetralisir. Tapi karena tidak menyentuh akar masalahnya, maka akan terus mengganggu. Inti dari cerita ini adalah ketika Anda mengalami susah jodoh dan sebagainya, itu bukan takdir, bukan pula karena Anda mempunyai kekurangan fisik atau kekurangan mental atau kekurangan misalkan karena pendiam, bukan. Karena kebanyakan adalah faktor-faktor yang kadang tidak dipikirkan atau tidak terpikirkan. Jadi kadang-kadang orang nggak nyampe sampai kepikiran seperti itu, karena sekarang kan zamannya logika, zamannya internet, masa masih ada seperti itu. Tapi memang kenyataannya seperti itu, karena orang jelek pun buktinya banyak yang punya jodoh. Orang yang kekurangan misalnya cacat fisik, buktinya banyak yang tetap menikah. Oke, sampai jumpa di lain cerita selanjutnya.